Bagaimana jadinya jika seorang pemuda desa biasa ternyata adalah anak dari pahlawan yang dibunuh penguasa kejam, dan tanpa sengaja ia jatuh cinta pada wanita yang sudah dijodohkan dengan musuhnya sendiri. Inilah kisah cinta, pengkhianatan dan perlawanan rakyat di salah satu peradaban tertua di dunia, Mohenjo-daro. Film ini berlatar di Sungai Sindhu. Sarman dikenal sebagai pemuda paling berani di desa Amri. Saat buaya besar meneror warga, ia memimpin para pemuda menyusuri sungai dengan perahu. Begitu buaya muncul dari air, Sarman langsung menusuknya dengan tombak. Setelah pertarungan singkat, buaya itu berhasil ditaklukkan dan dibawa ke desa. Sejak saat itu, keberanian Sarman makin diakui oleh warga desa Amri. Sarman tinggal bersama pamannya yang bernama Durjan dan bibinya yang bernama Bima yang sudah merawatnya sejak kecil. Bima selalu khawatir setiap Sarman mempertaruhkan nyawanya demi kepentingan warga desa. Saat melihatnya kembali dengan selamat, Bima memeluknya dengan erat dan menyindir warga desa yang terus bergantung pada Sarman. Sarman hanya membalas dengan senyuman, memilih diam daripada memperpanjang kecemasan bibinya. Keesokan paginya, Sarman menceritakan mimpi anehnya kepada Bima. 정말 이런 녀석 마태벨 넘바 누킬라신. Ia melihat hewan bertanduk panjang seperti unicorn terus muncul dan seakan membawa tanda. Di mimpi yang sama, Sarman juga melihat bangunan-bangunan megah. Mimpi itu membuatnya yakin ada sesuatu yang sedang memanggilnya. Bima hanya menganggapnya sebagai bunga tidur. Ia menyuruh Sarman berhenti memikirkan hal aneh itu dan segera ke ladang karena Durjan sudah menunggunya. Saat berada di ladang, hasil panen mereka menurun. Sarman kembali menyampaikan keinginannya untuk berdagang ke Mohenjo-daro bersama rombongan yang akan berangkat esok hari. Namun Durjan tetap pada pendiriannya. Ia kembali melarang Sarman untuk pergi. Ternyata ini bukan pertama kalinya. Selama 3 tahun terakhir, setiap musim panen tiba, Sarman selalu meminta izin untuk pergi ke kota besar itu. Penolakan itu membuat Sarman kecewa. Setelah itu, ia melangkah pergi, meninggalkan Durjan dan Bima di ladang. Sarman kemudian mencurahkan kekecewaannya kepada Hojo. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di Mohenjo-daro hingga Durjan selalu melarangnya pergi ke sana. Padahal ia hanya ingin melihat dunia yang lebih luas dan siapa tahu menemukan jodohnya di kota itu. Malam harinya, dengan tekad yang sudah bulat, Sarman membangunkan Hojo. Mereka memutuskan pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Durjan dan membawa barang dagangan untuk dijual. Namun mereka terkejut. Ternyata Durjan sudah mengetahui rencana mereka. Alih-alih Durjan marah, Durjan justru menasihati Sarman agar berhati-hati, tidak boleh sembarangan menurunkan harga dagangan. Sebelum mereka pergi, Durjan memberikan sebuah bungkusan kepada Sarman dan berpesan untuk jangan membukanya kecuali dalam keadaan terdesak. Sarman akhirnya memulai perjalanan menuju Mohenjo-daro. Di tengah perjalanan menuju Mohenjo-daro, rasa penasaran Sarman tak tertahankan. Ia akhirnya membuka bungkusan yang diberikan Durjan. Namun ternyata di dalamnya terdapat sebuah logam berbentuk persegi dengan ukiran seekor hewan yang mirip unicorn. Sarman terdiam, hewan itu terasa tak asing baginya. Ia menyadari simbol tersebut mirip dengan makhluk yang selama ini selalu muncul dalam mimpinya. Akhirnya mereka hampir tiba di Mohenjo-daro. Sarman dan Hojo terpukau melihat bangunan-bangunan megah yang berdiri kokoh di hadapan mereka. Saat di depan gerbang kota, Sarman melihat simbol yang sama seperti pada logam miliknya, gambar hewan mirip unicorn. Ia pun menanyakan arti simbol itu. Ternyata unicorn adalah hewan suci yang dihormati di wilayah Sindhu dan menjadi simbol kebesaran Mohenjo-daro. Setiap melewati gerbang masuk, Sarman dihadang oleh seorang pria tua yang berpenampilan seperti orang gila bernama Jakiro. Jakiro menyuruh Sarman untuk pulang karena di Mohenjo-daro dipenuhi dengan orang-orang yang serakah.
Sarman yang kasihan melihat penampilan Jakiro langsung menyelimuti tubuh Jakiro dengan selimut miliknya. Sarman bingung melihat bangunan-bangunan di Mohenjo-daro seperti pernah melihat bangunan-bangunan itu sebelumnya. Hojo kemudian berlari lebih dahulu untuk mengamankan lapak jualan mereka. Sarman menjual pewarna alami untuk kain dan dinding, sementara Hojo menjual peluit burung yang terbuat dari tanah liat. Pasar tahun ini begitu ramai. Pedagang asing datang dari sekitar Bahrain, Arab Saudi sampai Asia Tengah. Suasana makin heboh saat rombongan mereka membawa hewan besar yang belum pernah dilihat banyak orang. Ternyata hewan itu bernama kuda, hewan kuat yang bisa berlari sangat kencang. Saat pembeli datang, Sarman teringat pesan Durjan agar tidak menurunkan harga dagangan. Seorang pembeli menawar dengan 8 karung gandum, tapi Sarman tetap bertahan di harga 10 karung. Tiba-tiba penjaga pasar bernama Lothar mendekat dan menyuruhnya menerima 8 karung saja karena pasar akan segera sepi. Lothar kagum kepada Sarman saat Sarman memberikan selimutnya kepada Jakiro. Sikap itu menunjukkan ketulusan dan keberanian hati yang jarang Lothar lihat di pasar yang keras itu. Sarman kemudian melihat kerumunan di tengah pasar. Putra Raja Maham yang bernama Manju, ia memaksa membeli barang hanya dengan 2 batu lapis lazuli. Sementara pedagang itu meminta 4 batu lapis lazuli. Dengan sombong Manju mengancam, jika tak turunkan harga, setiap malam satu gadis dari desa pedagang itu harus datang kepadanya. Seorang pedagang yang tersinggung maju melawan. Jiki ek nari ko roj 4 lajvarat naik kam. Tapi Manju menendangnya sampai jatuh. Sarman tak tinggal diam. Ia membela pedagang itu dan menegaskan jual beli harus adil. Jika tak mau membayar 4 lapis lazuli, transaksi sebaiknya dibatalkan. Manju semakin marah dan keadaan makin tegang. Lothar segera menenangkan suasana di sana. Ia menyuruh pedagang menerima 2 lapis lazuli dan meminta maaf kepada Manju karena mereka masih baru dan belum memahami kerasnya aturan di Mohenjo-daro. Setelah suasana tenang, Lothar memperingatkan Sarman agar tidak lagi menentang Manju. Lothar mengingatkan nyawanya bisa terancam. Hari ini ia masih bisa membantu, tapi kedepannya belum tentu ada yang melindunginya. Sarman semakin kesal. Ia tahu betapa berat perjuangan petani menghasilkan panen. Namun di kota besar itu mereka dipaksa menjual dengan harga yang tak adil. Kemudian pandangan Sarman teralihkan kepada seorang gadis cantik bernama Chani. Putri dari seorang pendeta kerajaan. Wajahnya tenang namun berwibawa. Lothar memberitahu Sarman bahwa Chani adalah simbol Ibu Sindu yang membawa perubahan, sosok yang disucikan dan dihormati oleh seluruh rakyat. Karena itulah setiap orang yang berpapasan dengannya selalu menunduk hormat. Kemudian salah satu teman Chani diganggu oleh sekelompok pemuda. Melihat kejadian itu, Chani segera menghampiri mereka. Dengan berani ia berdiri di depan para pemuda tersebut dan menuntut mereka agar meminta maaf. Ia bahkan berpura-pura mengutuk mereka. Padahal sebenarnya Chani tidak memiliki kekuatan apapun. Namun keberanian dan statusnya sebagai simbol suci membuat para pemuda takut. Mereka akhirnya meminta maaf kepada teman Chani dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Lothar memperingatkan Sarman untuk tidak menatap Chani terlalu lama. Ia menegaskan bahwa Chani adalah bagian dari keluarga kerajaan sekaligus simbol suci yang sangat dihormati. Namun Sarman seolah tak menggubris peringatan itu. Tatapannya tetap terpaku pada Chani hingga akhirnya ia sendiri yang merasa gugup dan salah tingkah. Di sisi lain, Maham mengadakan rapat bersama para kepala majelis. Dengan penuh kebanggaan, ia menyampaikan bahwa Mohenjo-daro kini telah menjadi pusat perdagangan terbesar, bahkan berhasil mengalahkan kerajaan Harappa. Namun di balik kebanggaan itu, Maham mengumumkan rencananya untuk menaikkan pajak rakyat. Ia berdalih dana kerajaan menipis karena digunakan untuk pembangunan jalan dan benteng demi memperkuat kota.
Kepala Majelis Pertanian langsung menyatakan ketidaksetujuannya. Apapun alasannya, ia menilai menaikkan pajak akan semakin membebani rakyat. Ia bahkan mengungkapkan kecurigaannya bahwa rencana pembangunan besar-besaran itu hanyalah langkah awal untuk menghancurkan dan menaklukkan kerajaan Harappa. Pernyataan itu membuat suasana rapat memanas. Manjo yang turut hadir tidak tinggal diam. Dengan marah, ia membela ayahnya dan menegaskan bahwa tuduhan Kepala Majelis Pertanian hanyalah fitnah yang tak berdasar. Karena suasana semakin tidak kondusif, utusan raja bernama Kulka mengambil alih jalannya rapat. Ia meminta para kepala majelis menentukan sikap. Yang setuju dengan kenaikan pajak diminta mengangkat tangan, sementara yang tidak setuju mengepalkan tangan. Hasilnya, seluruh kepala majelis menyatakan setuju, kecuali Kepala Majelis Pertanian yang tetap menolak. Meski begitu, keputusan telah bulat, pajak tetap akan dinaikkan. Rapat kemudian dinyatakan selesai. Para kepala majelis meninggalkan ruangan, namun Kepala Majelis Pertanian diminta tetap tinggal oleh Maham. प्रमुख हमारे संवाद का अंत नहीं हुआ अभी। ऐसा क्या जानता है तू जिससे बाकी के प्रमुख नहीं जिएगा? Ternyata Maham menyimpan masa lalu yang kelam. Dahulu, ia pernah menjabat sebagai Kepala Majelis Perdagangan di Kerajaan Harappa. Namun, karena keserakahannya, ia menyelundupkan hasil hutan kepada kaum Sumeria demi keuntungan pribadi. Perbuatannya terbongkar dan ia pun diasingkan. Pengasingan itu membuat dendam mendalam dalam dirinya terhadap Kerajaan Harappa. Di ruangan rapat yang telah kosong, saat Kepala Majelis Pertanian hendak berbicara, Maham tak memberinya kesempatan. Ia menusukkan benda tajam ke perutnya hingga tewas. Keesokan harinya, Sarman meminta Lothar mengantarkannya ke rumah pendeta. Namun Lothar menjelaskan bahwa tempat itu tidak bisa dimasuki sembarangan orang. Hanya mereka yang memiliki simbol logam khusus yang diperbolehkan masuk. Tanpa banyak berbicara, Sarman mengeluarkan simbol logam berukiran unicorn miliknya sebagai bukti. Setelah itu, mereka menyamar seperti warga setempat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah melewati gerbang penjaga, Sarman melihat Chani berjalan bersama sang pendeta. मन गुटर को गालियां तो अब लौट चले। Tiba-tiba, beberapa kuda lepas kendali dan berlari ke arah Chani. Dengan sigap, Sarman berlari, menghadang dan berhasil mengendalikan kuda-kuda itu. Sang pendeta pun berterima kasih atas keberanian Sarman untuk menyelamatkan putrinya. Sarman kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemuda dari desa Amri. Di tengah suasana yang masih tegang, Chani dan Sarman saling menatap seolah ada benih cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Sarman kemudian pergi ke kuil dan bertemu dengan sang pendeta. Ia menanyakan tentang hewan bertanduk satu yang tergambar di dinding kuil. Pendeta menjelaskan bahwa hewan itu bernama unicorn, kendaraan Ibu Sindu. Sarman lalu menunjukkan simbol logam berukiran unicorn kepada pendeta. Melihat logam itu, pendeta tampak terkejut dan bertanya dari mana Sarman mendapatkannya. Sarman menjelaskan bahwa benda itu diberikan oleh ayahnya yang bernama Surjan, yang telah wafat karena wabah saat ia masih kecil. Mendengar kisah itu, pendeta terdiam tanpa memberi jawaban, lalu pergi begitu saja meninggalkan Sarman. Saat Sarman kembali ke pasar, ia melihat para penjaga berlari tergesa-gesa, termasuk Lothar. Ia pun bertanya apa yang terjadi. Lothar menjawab bahwa telah terjadi hal buruk dan bergegas pergi. Sarman mengikuti Lothar dari belakang. Setibanya di area lembah dekat aliran sungai, Sarman terkejut melihat beberapa orang tergantung. Lothar memberitahunya bahwa yang digantung adalah Kepala Majelis Pertanian beserta para pengikutnya yang telah dibunuh Maham. Tak lama kemudian, Jakiro datang memberitahu mereka bahwa siapapun yang menentang kekuasaan Maham akan bernasib sama, dibunuh dan digantung. Lothar juga menegaskan bahwa tak seorang pun diizinkan mengkremasi jasad mereka. Sekembalinya dari lembah, hati Sarman dipenuhi amarah. Ia tak mengerti bagaimana Maham bisa memperlakukan manusia seperti hewan. Kekesalannya juga tertuju pada Lothar yang dianggapnya hanya diam menyaksikan ketidakadilan itu. Namun Lothar menjelaskan bahwa menentang Maham bukan hal yang mudah. Risikonya adalah nyawa. Setelah itu, Sarman memberitahu Hojo. Ia merasa ada ikatan antara dirinya dengan tempat ini serta perasaan akrab yang sulit dijelaskan.
Semuanya terasa bukan kebetulan, dipenuhi tanda tanya dan kegelisahan. Sarman akhirnya bertekad sebelum semua pertanyaan itu terjawab, ia tidak akan meninggalkan Mohenjo-daro. Tak lama kemudian, utusan kerajaan datang dan mengumumkan bahwa pajak akan dinaikkan 2 kali lipat. Warga terkejut dan kesal karena untuk makan saja mereka sudah kesulitan. Kini beban mereka semakin berat. Melihat ketidakadilan itu, Sarman maju dan dengan lantang berkata kepada pengawal kerajaan bahwa ia lebih baik mati melawan daripada mati kelaparan. Kata-katanya membuat warga jadi berani. Warga mulai berdiri mendukung Sarman. Hingga para pengawal kerajaan merasa takut melihat warga yang mulai bersatu dan melawan. Kemudian pengawal kerajaan melaporkan kepada Maham tentang seorang pemuda yang berani menentang dan mengajak warga untuk tidak membayar pajak. Maham mengatakan sudah 20 tahun tidak ada yang berani menentangnya secara terang-terangan seperti itu. Maham lalu memerintahkan Kulka untuk mencari tahu siapa pemuda tersebut. Keesokan paginya di pasar, Chani datang dengan pakaian seperti warga biasa. Chani, तुझे यहाँ से नहीं दिखना चाहिए. Temannya yang bernama Juno merasa khawatir kalau ada yang mengenalinya, tapi ternyata tak seorang pun sadar bahwa ia adalah putri pendeta. Chani mengajak Juno mencari Sarman. Begitu melihatnya, Sarman langsung mengenali Chani meski tanpa mahkota. Ia mengajaknya ke tempat yang lebih sepi agar tidak menarik perhatian. Sarman memuji kecantikannya saat tampil sederhana. Chani pun mengakui bahwa ia sengaja tidak memakai mahkota agar bisa lebih dekat dan bebas berbicara dengan Sarman. Mereka kemudian berkeliling menikmati suasana pasar bersama. Namun kebersamaan Chani dan Sarman ternyata terlihat oleh Kulka. Menyadari mereka diawasi, Chani dan Sarman segera berlari hingga menghindari kejaran Kulka. Setelah berusaha keras menyelinap di antara keramaian pasar, akhirnya mereka lolos tanpa tertangkap. Kemudian Kulka melapor kepada Maham. Kulka melapor bukan karena tentang pemuda yang menentang pajak, melainkan tentang pemuda yang terlihat bersama Chani di pasar. Mendengar itu, Maham langsung memerintahkan pendeta untuk segera menyiapkan pertunangan antara Chani dan Manjo. Malam harinya, Sarman menyamar dan masuk ke festival kerajaan. Di tengah keramaian, ia diam-diam melihat Maham sedang bertransaksi dengan Raja Sumeria. Maham membeli pedang panjang dan menukarnya dengan emas dalam jumlah yang besar. Melihat itu, Sarman mulai curiga. Dari mana Maham mendapatkan begitu banyak emas? Kecurigaan itu semakin menguatkan dugaannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik kekuasaan Maham. Sebelum festival dimulai, pendeta lebih dahulu mengumumkan pertunangan Chani dan Manjo di hadapan para tamu. Suasana tampak meriah, namun Manjo merasa ada orang asing yang menyusup di tengah keramaian. Ia pun memerintahkan Kulka untuk mencari orang tersebut. Saat festival dimulai, Sarman menyamar sebagai salah satu penari. Beberapa penari sempat heran karena ada orang yang tidak mereka kenal ikut menari. Untungnya, Sarman dengan cepat menyesuaikan diri, mengikuti setiap gerakan dengan tepat dan percaya diri, sehingga akhirnya tak ada seorang pun yang mencurigainya. Pada akhirnya Chani pun menyadari bahwa penari itu adalah Sarman. Setelah festival selesai, Sarman diam-diam masuk ke ruang ganti tempat Chani berada. Ia berhati-hati agar tidak terlihat penjaga. Di sana, Sarman akhirnya mengungkapkan perasaannya dan Chani pun membalas bahwa ia merasakan hal yang sama. Ternyata mereka saling mencintai. Tiba-tiba Manjo masuk dan menanyakan siapa pemuda yang bersama Chani di pasar. Chani tetap tenang dan menjawab bahwa ia hanya bersama Juno. Lalu ia menyuruh Manjo untuk keluar dengan alasan ingin mengganti pakaian. Manjo pun pergi tanpa menyadari Sarman bersembunyi di dalam ruang ganti. Setelah Manjo pergi, Chani menatap Sarman dengan sedih. Ia mengatakan bahwa mereka tak mungkin bersatu karena sejak lahir ia sudah dijodohkan dengan Manjo. Chani lalu menceritakan masa lalunya. Saat ia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Tak ada seorang pun yang ingin melihat wajahnya. Hingga ayahnya membawanya ke kuil.
Di sana, seorang pendeta berkata bahwa masa depan dan perubahan besar di Mohenjo-daro ada di tangannya. Ketika Maham mengetahui bahwa Chani dianggap sebagai gadis yang diberkati Ibu Sindhu, ia segera melamar Chani untuk Manjo demi memperkuat kekuasaannya. Tiba-tiba Manjo kembali mengetuk pintu. Chani panik dan Sarman cepat-cepat keluar lewat pintu belakang. Namun baru beberapa langkah, ia dihadapkan langsung dengan Maham. Suasana terasa tegang. Maham hanya menatap Sarman dengan tajam, seolah menyimpan sesuatu, lalu membiarkannya pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah itu, Maham dan Manjo berada di kuil. Di sana, Maham menyuruh pendeta untuk menyiapkan pernikahan Manjo dan Chani dalam waktu 2 hari. Pendeta tidak berani menolak. Ia hanya diam dan menurut pada perintah Maham, walaupun sebenarnya keputusan itu terasa dipaksakan. 2 hari kemudian, tibalah hari pernikahan Manjo dan Chani. Chani hanya bisa pasrah. Ia harus menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Ibu Manjo bernama Lasi sebenarnya tahu bahwa Chani tidak mencintai putranya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun Maham adalah suaminya. Ia hanya bisa berdoa berharap setelah menikah nanti Chani mampu mengubah Manjo menjadi lebih baik. Sementara itu Maham punya harapan lain. Ia ingin setelah pernikahan ini Manjo siap menggantikannya sebagai pemimpin Mohenjo-daro. Kemudian Sarman nekat datang menemui Chani sebelum pernikahan dimulai. तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मुंजा की संगनी क्यों बनने जा रही है? Wajahnya penuh kecewa karena Chani dianggap menerima perjodohan itu begitu saja. Sarman mengatakan bahwa Chani hanya dimanfaatkan oleh Maham untuk kepentingannya sendiri. Namun dengan suara sedih, Chani menjelaskan bahwa Maham tidak pernah menerima penolakan. Jika ia berani membatalkan pernikahan ini, bukan hanya dirinya yang akan dihukum, tetapi ayahnya juga bisa dibunuh. Tiba-tiba Manjo menyerang Sarman dari belakang dan perkelahian sengit pun pecah di dalam istana. Di luar gerbang, warga sudah berkumpul untuk menyaksikan pernikahan Chani yang diyakini akan membawa perubahan besar bagi Mohenjo-daro. Keributan itu makin kacau ketika pertarungan Sarman dan Manjo sampai ke gerbang depan dan disaksikan banyak orang. Di depan semua orang, Manjo memberitahu Maham bahwa Sarman telah mendekati Chani, calon istrinya. Kulka juga memberitahu Maham jika Sarman yang telah menghasut warga agar tidak membayar pajak. Mendengar itu, Maham murka dan langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Sarman. Namun pendeta memohon agar Maham memberikan pengampunan kepada Sarman. Maham akhirnya memberikan Sarman satu kesempatan. Ia harus melewati ujian tradisional bernama Bakar Jokar, sebuah ujian yang sangat berbahaya. Sebelum menerimanya, Sarman mengajukan satu syarat. Jika ia berhasil melewati ujian itu, maka perjodohan Chani dan Manjo harus dibatalkan. Maham menyetujuinya tanpa ragu. इस हमालखोर ने मेरी संगनी को हाथ लगाया। मनंदन, क्षमा कर दे इसे, युवा परदेसी है। Malam harinya, pendeta diam-diam menemui Sarman di penjara dan membuka kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengatakan bahwa sebelum Maham berkuasa, ayah Sarman yang bernama Surjan adalah pemimpin Mohenjo-daro. Surjan dikenal sebagai pemimpin terbaik yang adil dan dicintai rakyat. Selama ini, paman dan bibinya menutup-nutupi kebenaran tentang kematian orang tua Sarman karena takut pada Maham. Pendeta menjelaskan bahwa Maham dulu menghasut para kepala majelis dengan rencana membangun bendungan di aliran sungai Sindhu. Jika bendungan itu dibangun, Maham berencana menambang emas di aliran sungai yang kering. Ia juga berencana membuat jalur baru agar sungai tetap bisa mengalir dari Mohenjo-daro sampai ke desa-desa. Namun, Surjan tidak setuju. Ia tahu rencana itu berisiko besar bagi rakyat. Petani akan mengalami kekeringan. Namun Maham kembali menghasut para kepala majelis. Ia meyakinkan bahwa bendungan yang dibuat hanya kecil dan tidak akan mengganggu air untuk pertanian. Menurutnya, emas itu akan membuat para pedagang dari kerajaan Harappa datang ke Mohenjo-daro. Perdagangan akan makin luas, rakyat akan sejahtera, dan kerajaan mereka akan lebih makmur dari kerajaan Harappa. Akhirnya, Surjan meminta para kepala majelis menentukan pilihan. Angkat tangan jika mendukungnya dan kepalkan tangan jika mendukung Maham.
मैं जकीरो सृजन के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के डर से जो नहीं Hasilnya imbang, tinggal satu suara penentu, yaitu pendeta. Karena takut pada Maham, pendeta akhirnya memilih mendukung Maham. Setelah mendapat dukungan, Maham mulai membangun bendungan. Warga dipaksa bekerja tanpa pilihan. Siapapun yang menolak atau melawan akan dibunuh. Maham juga memutarbalikan keadaan agar rakyat berbalik menentang Srujan. Orang-orang yang tetap setia pada Srujan akan dibungkam dan disingkirkan untuk memperkuat kekuasaannya. Maham bekerja sama dengan para bandit dari pegunungan. Mereka dijadikan pengawal sekaligus pengawas yang mengawasi warga. Kemudian Maham menyusun rencana licik. Ia diam-diam menaruh banyak emas di rumah Srujan agar terlihat seolah-olah Srujan mencuri dan mengkhianati kerajaan. Dengan tuduhan palsu itu, Maham menangkap Srujan di depan warga. Maham kemudian menghasut warga agar Srujan dijatuhkan hukuman mati. Karena takut pada kekuasaan dan kekejaman Maham, tak seorang pun berani membela, baik pendeta maupun Srujan. Mereka hanya bisa diam, meski dalam hati mereka tahu Srujan tidak bersalah. Srujan akhirnya dihukum mati. Ibu Sarman yang tak sanggup melihat suaminya diperlakukan seperti itu mengalami shock berat dan tak lama kemudian meninggal dunia. Setelah Srujan disingkirkan, Maham memanfaatkan situasi. Dalam pemilihan yang penuh tekanan dan ketakutan, ia mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin Mohenjo-daro. Sejak saat itu, Maham mulai mengubah aturan-aturan perdagangan dan pajak. Semua kebijakan baru yang dibuatnya menguntungkan dirinya dan memperkuat kekuasaannya, sementara rakyat semakin terbebani. Ternyata apa yang dulu ditakutkan Srujan benar-benar terjadi. Setelah bendungan dibangun, kekeringan berkepanjangan melanda desa-desa. Air semakin sulit didapatkan, ladang-ladang mengering, dan hasil panen gagal. Banyak warga akhirnya meninggalkan desa mereka dan pindah ke Mohenjo-daro dengan harapan hidup lebih baik. Kota memang semakin ramai dan berkembang. Jumlah penduduk bertambah banyak. Namun kenyataannya, beban dan penderitaan mereka justru semakin berat karena pajak tinggi dan aturan Maham yang menekan rakyat kecil. Dengan rasa bersalah, pendeta meminta maaf atas kematian Srujan. Ia mengetahui bahwa keputusannya dahulu ikut mendukung Maham telah membuat jalan bagi kehancuran kota dan menyebabkan Srujan dihukum mati. Pendeta lalu berkata bahwa kini hanya Sarman yang bisa menghentikan Maham dan menyelamatkan Mohenjo-daro dari kerusakan yang semakin parah. Sarman akhirnya menyadari atas jawaban tentang mimpi hewan unicorn yang selama ini menghantui pikirannya. Ternyata memiliki hubungan erat dengan jati dirinya dan masa lalunya. Sementara itu, para pedagang yang sebelumnya berdagang di Mohenjo-daro telah tiba di desa Amri. Srujan segera menghampiri mereka dan menanyakan keberadaan Sarman. तूने उसे वहां छोड़ा ही क्यों फूलजी? क्या वो जान क्या होगा? Tak lama kemudian, Bakar dan Dzhokhar memasuki arena. Mereka adalah dua pria bertubuh tinggi dan besar. Didatangkan Maham dari pegunungan. Pertarungan pun dimulai. Secara fisik, Sarman kalah besar, apalagi harus melawan dua pria raksasa yang membuat pertarungan semakin tidak adil. Namun, dengan kecerdikan dan kelincahannya, Sarman berhasil membunuh satu lawan dengan tombak trisulanya. Saat ada kesempatan menghabisi yang satu lagi, ia memilih menahan diri atas kemanusiaan. Sarman akhirnya menang dan Chani terbebas dari perjodohan dengan Manjo. Seluruh warga bersorak menyebut nama Sarman. Pendeta itu pun semakin yakin bahwa kedatangan Sarman ke Mohenjo-daro bukanlah sesuatu kebetulan. Ia percaya Sarman datang untuk menyelamatkan kota dari kekejaman dan keserakahan Maham. Sementara itu, Maham dan Manjo meninggalkan arena dengan penuh amarah. Tidak terima atas kekalahannya, Manjo menyamar dan pergi ke kuil. Di sana, ia menusuk dada pendeta dengan celurit hingga tewas. Setelah itu, Manjo mengejar Chani. Ia berhasil menangkap dan mencekik lehernya sambil berkata bahwa ia tak bisa menikahinya, maka tak seorang pun bisa. Saat Manjo hendak menusuk Chani, Sarman datang tepat waktu. Ia memukuli Manjo hingga akhirnya menusuknya dan tewas. Saat upacara kremasi pendeta, Chani mengumumkan kepada seluruh warga bahwa Sarman adalah putra dari pemimpin terdahulu yang bernama Srujan. Ia diberitahu pendeta sebelum pendeta meninggal.
Di saat yang sama, Drujan dan Bima datang karena kekhawatiran atas keselamatan Sarman. Chani kemudian mengajak seluruh warga agar bersatu mendukung Sarman untuk mengalahkan Maham. Setelah mendapat dukungan warga, langkah pertama yang dilakukan Sarman adalah memberi penghormatan kepada orang-orang yang selama ini dibungkam oleh Maham karena mengetahui kebenaran. तो वो मिलकर सरमन का साथ देंगे। हम उन सब के मरण को मान देंगे। तू सही कहता है। Kemudian Drujan dan Bima meminta maaf kepada Sarman karena selama ini menyembunyikan kebenaran tentang kematian ayahnya. Drujan mengaku ia takut kehilangan Sarman karena saat itu Sarman masih sangat kecil. Mendengar pengakuan itu, hati Sarman pun luluh. Ia memahami bahwa semua yang dilakukan pamannya adalah demi melindunginya. Dengan tulus, Sarman akhirnya memaafkan paman dan bibinya. Setelah Manjo tiada, Lassi meluapkan amarahnya kepada Maham. Ia sadar Maham tak benar-benar berjuang untuk Harappa. Justru dialah pengkhianatnya. Senjata dan emas yang ia kumpulkan demi balas dendam yang tak akan pernah menghidupkan kembali putranya. Lassi menyalahkan Maham atas kehancuran Mohenjo-daro, lalu mengungkapkan kebenaran bahwa Sarman adalah putra Surjan, pria yang dahulu Maham bunuh demi ambisi. Kini takdir berbalik, Manjo tewas akibat dosa ayahnya sendiri. Kini Maham harus bersiap menghadapi kehancurannya. Keesokan harinya, Sarman berada di dekat bendungan dan terkejut saat melihat aliran sungai tidak mengalir dengan baik. Malamnya, Sarman menyusun rencana bersama yang lain. Ia memutuskan menghadang para pendukung Maham yang membawa emas. Dalam aksinya, Sarman berhasil menyandra Kulka beserta emas-emas dan pedang tembaga. Keesokan harinya, Sarman memberitahu warga bahwa selama ini Maham hanya memberi janji. Ia menjanjikan kesejahteraan dan kemajuan kota dari emas yang dikumpulkan. Namun semua itu tak pernah terwujud. Emas tersebut justru ditukar dengan pedang tembaga dari kaum Sumeria. Dengan senjata itu, Maham berniat mengajak warga menyerang Harappa demi membalas dendam. उनके बदले सुमेरवासियों से ये लेना था। जो मुट्ठी अब तक खुली हुई थी, उसे बंद करने का समय आ गया है। Sarman mengajak seluruh warga untuk menuju istana Maham. Mereka beramai-ramai menuju istana. Kini, seluruh warga telah mengetahui keserakahan Maham dan ia pun akhirnya sendirian tanpa satupun pendukung. Sarman menolak menjadi pemimpin Mohenjo-daro. Baginya, seluruh warga adalah pemimpin. Maham kemudian diarak dan diikat oleh rakyatnya sendiri. Tiba-tiba bendungan hampir jebol. Sarman segera memperingatkan warga untuk berkemas dan menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan Maham yang terikat, lalu bekerjasama menyusun perahu-perahu untuk menjadi jembatan dan menyeberangi arus sungai yang deras. Semua warga berhasil mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun Jakiro memilih tetap tinggal di Mohenjo-daro. Ia berkata, ia lahir di sana dan akan mati di sana. Akhirnya, bendungan benar-benar jebol, menenggelamkan Mohenjo-daro beserta isinya. Para warga pun memulai kehidupan baru di tempat yang lebih aman. Di akhir film, aliran sungai yang baru itu diberi nama Sungai Gangga. Sarman berdiri di tepinya dan melihat seekor unicorn seperti dalam mimpinya. Film pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Semongko.